Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tobi Stiana Putra dengan nomor NIM 2021 02137 dari Prodi Manajemen Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang resume TSS 5 dengan judul Public Speaking. Jadi di sini ada rahasia dalam public speaking. Yang ke satu ada eager to share atau terus ada melawan rasa takut. Jadi kita selama public speaking itu jangan takut gitu. Jadi harus dilawan rasa takut, rasa salah, rasa misal takut tidak diperhatikan oleh orang lain, takut gagal, tidak percaya diri, dan takut mengecewakan. Jadi solusinya yaitu adalah mau belajar dari sebuah kekurangan. Kemudian terus berarti yakin bahwa kita bisa melakukannya, kreatif dan inovasi. Yang kedua ada earn the right to talk about the subject, atau berbicara sesuatu hal yang kita kuasai. Selanjutnya be confident to yourself. Kemudian yang ketiga ada excite to tell. Sampaikan materi Anda kepada penonton secara antusias, kegembiraan, penuh dengan semangat, dan berikan ekspresi gembira kepada penonton. Jangan grogi dan tampak malas dalam menyampaikan materi, karena dapat membuat penonton jadi kurang bersemangat dalam mendengarkan materi yang disampaikan. Kemudian ada cara agar berani berbicara di depan publik. Yang kesatu ada lawanlah perasaan negatif yang ada seperti malu, takut, gugup, blank, dan tidak percaya diri. Dan terkadang dengan menganggap penonton Anda itu seakan-akan teman Anda sendiri gitu. Jadi tidak akan malu atau gugup. Kemudian ada lakukan perasaan sebaik mungkin seperti kesiapan materi Anda, perhatikan penyampaian Anda, tampilkan first impression yang bagus, kesiapan penguasaan alat pendukung. Kemudian ada penguasaan audiens. Di penguasaan audiens dibagi beberapa. Yang kesatu ada analisis. Jadi selidiki dari mana mereka berasal dan siapa mereka. Kemudian ada understanding, sejauh mana pemahaman mereka tentang materi tersebut. Kemudian ada demographics, suku, agama, usia rata-rata, dan rasio jenis kelamin. Kemudian ada interest, tujuan menghadiri acara tersebut dan apa minat mereka. Kemudian ada environment, di mana posisi Anda berdiri atau cari tempat yang strategis. Kemudian ada needs, apa kebutuhan pendengar, apa manfaatnya buat mereka. Kemudian ada customize, adakah kebutuhan khusus atau pesan sponsor. Kemudian ada expansion, apa hal unik yang dapat Anda sajikan buat mereka. Kemudian yang ketiga ada berbicara dengan gaya sendiri. Jadi kita harus berbicara dengan gaya kita sendiri, jangan meniru dengan orang lain, meniru gaya orang lain maksudnya. Kemudian yang keempat, lakukan kontak mata. Nah ini juga penting, kontak mata. Kemudian terus berlatih dan berdoa. Kemudian di sini ada 3P dalam aksi panggung. Yang kesatu ada bird, pilihlah kata yang sederhana dan dimengerti oleh audiens Anda. Kemudian ada voice, pastikan audiens yang berada pada posisi yang terjauh dari Anda dapat mendengar suara Anda secara jelas. Kemudian ada visual, lebih dari separuh audiens memperhatikan segala yang mereka lihat pada diri seorang pembicara. Kemudian di sini ada rumus vital. Yang kesatu ada volume, yang kedua intensity atau kecepatan berbicara, kemudian ada tone atau intonasi nada, kemudian ada artikulasi, kejelasan kata, dan terakhir ada lightness atau output suara cempreng atau bulat. Kemudian ada posisi tangan yang harus dihindari saat berbicara di depan publik. Yang kesatu ada memasukkan tangan ke saku celana, menyilangkan tangan atau lengan di depan, ada bertolak pinggang, kemudian menggenggam lengan atau bersedekap, dan terakhir menggenggam tangan dan meletakkannya di belakang badan atau posisi istirahat di tempat. Dan ini ada cara presentasi yang baik dan memukau. Pilihlah topik presentasi yang diinginkan atau dibutuhkan oleh audiens. Kemudian pembukaan presentasi dengan teknik cerita.
Dan penutupan presentasi dengan struktur kerasa atau kesimpulan, harapan, dan salam. Kemudian buat slide yang menarik. Nah, ini penting nih biar penonton atau audiens Anda terasa tidak ngantuk atau bosan dengan slide Anda. Kemudian ada dukungan oleh komunikasi nonverbal. Yang keenam ada hindari presentasi dengan membaca isi slide keseluruhan. Dan terakhir selalu belajar dari semua sumber dan belajar dari pengalaman. Sekian penjelasan training soft skill 5 dengan judul public speaking dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.